Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini aku akan bagikan video pembelajaran aku tadi siang, yaitu tadi aku mengajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada kelas 8 Putri atau 8B di SMP Berdituja Full Day School. Seperti apa kegiatannya? Mari kita lihat videonya berikut ini. Saya dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, absennya ada? Kapan adanya? Loh, kok tidak tahu? Absen itu kepentingan apa? Ada di netizen. Jurnal. Jurnalnya kelas. Jurnal good. Ada. Sudah? 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 Belum. Apa masih? Sudah ya? Sudah. Bisa kembali ke pelajaran? Bisa. Oke. Belajar apa? Mesin itu. Sudah? Mana bukunya? Siap? Siap. Siap ya? Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, saya ingin tanya beberapa hal. Pertama, adakah di sini yang belum pernah membaca berita? Sudah semua. Sudah pernah? Sudah. Sudah pernah semua ya? Sudah. Menurut kalian, apakah berita itu ada manfaatnya? Ada. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Anggun. Kita dapat mengetahui informasi. Kita dapat mengetahui informasi dari media. Ya, bagus. Ada lagi? Mengetahui informasi yang belum kita tahu. Ya, mengetahui informasi yang belum diketahui boleh. Ada lagi yang berbeda? Oh ya Pak. Ya, Oh ya Pak. Pengetahuan. menambah ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Ucapkan innalillahi wa inna Ada kabar duka ya, kakeknya Dewi. Dewi. Ya. Hoi. Iya kan, Dewi Khairi kan? Ya. Itu katanya meninggal. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kakek Dewi yang sudah dijemput lebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Belat dong. Sudah, terima kasih. Kenapa ketawa-ketawa kamu ketika ada orang yang berduka? Iya, saja. Ya.
teman kamu ini merasakan duka ya. Ditinggal paling tidak kita kita ya menjaga perasaannya itu ya. Kita menghargai ya. Kalau kita berdoa kita khusyuk, kalau doa kita malah ketawa-ketawa gitu ya, artinya doa yang kita panjatkan tuh bukan sungguh-sungguh ya, hanya doa main-main ya. Gak nyaman yang belajar kan? Paling ada video ini tuh Ustaz. Dan Paling mau memperlihatkan keyboardnya itu paling. Sudah? Sudah? Ya, oke. Yang pertama tadi yang saya lihat ada beberapa anak ketika diminta untuk berdoa itu tidak berdoa dengan khusyuk gitu ya. Karena masih itu termasuk catatan sikap kalian dalam sikap religius ya. Religius. Sikap keagamaan kalian dalam menghayati dan mengamalkan nilai ajaran agama ya. Terus itu tadi sudah ada beberapa anak yang bisa menjelaskan manfaat dari berita ya, yang telah pernah kalian baca. Biasanya di sini kalau mendapatkan informasi dari berita itu dari mana? Apakah dari teks, apa dari TV atau dari radio? Di TV, koran, radio, sosmed. Nah, kalau ya, ada yang kabar dari mulut ke mulut katanya. Nah, tapi kalau biasanya kalau dari mulut ke mulut itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang bohong. Itu lebih harus hati-hati. Ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa pengertian dari teks berita dan juga bisa menentukan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Itu tujuan kita pada hari ini. Dan kegiatannya nanti pertama ada membaca berita, kemudian berkelompok dan mendiskusikan topik beritanya, mendiskusikan tujuan teks berita, dan mendiskusikan unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Baru terakhir nanti akan menyimpulkan apa pengertian di teks berita dan juga menyimpulkan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan dibaca teks yang sudah dibagikan, dibaca dalam hati. Yang tidak kebagian nanti bisa gabung ya. Belum. Baca dulu. Setelah membaca teks yang sudah disediakan tersebut, mungkinkah ada yang bertanya tentang teks yang dibaca? Ada yang menanyakan enggak? Ini asli kan? Asli. 8 Juli ya ada. Baru ketemu sama. Baru. Iya. Yang ditemukan kapan ini kan? Itu tak kapan tuh yang 8 Juli 2020. Katanya disebarkan itu. dipublikasikan. Ya, Jadi berarti tanggal 15 bulan. berarti itu kan 15 bulan berikutnya. Dipublikasikan. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Sekarang berarti kan? Dan ternyata apanya tuh tanggal 15? Ya, itu wawancaranya. Ya, wawancaranya. Yang di belakang itu tanggal berapa? 8. Nah, itu pengumuman hasil temuannya. Berarti bisa dikatakan tanggal 8 itu resmi sudah dikatakan penemuan. Berarti di Indonesia
Iya, di Indonesia. Di Di kedalaman 957. Siapa yang nemukan? itu Eva Savitri. Apa LIPI itu? apa kepanjangannya LIPI? Apa LIPI ini ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Ah. Indonesia. Itu singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo. Ada lagi yang mau bertanya? Yang menemukan ini Cahyo Rahmadi. Eva Savitri. Ya. Mana yang menemukan? Eva Savitri. Siapa Joni? Sudah? Mai Putri menemukan ya? Bukan. Siapa ya? Eva Savitri. Ya, nanti dibaca lagi. Mana? Ada lagi? Cahyo Rahmadi. Sudah ada sudah? Ini apa Ustaz? Oh, Kenapa? ada. Yang menemukan itu ya Koni Lauri. Bukan Koni. Margareta Sidabal. Hmm? Margareta Sidabal. Kata baku. Nah, kata baku ini ada pertanyaan di temannya. Kata baku. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan apa kata baku. Kata yang sering muncul. Kata yang sering muncul. Ada lagi? Selain kata yang sering muncul? Ditambahkan Selain itu ada lagi? yang menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan sesuai dengan apa namanya kaidah aturan bahasa resmi Indonesia. Kata baku berarti kata resmi. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ada? Ya. Ya. Nah, silakan itu berdiskusi ya. Sesuai dengan lembar kerja yang sudah diberikan. Tapi itu judul. Topik itu bukan judul, pokok isi atau pokok pembicaraan dalam teks. Menginformasikan bahwa ada kecoa besar dari video tadi. Contohnya topik tuh begini. Kalau beritanya begini itu ya. Apa? Indonesia melawan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis. Itu beritanya topiknya tentang apa? Bulu tangkis. Olahraga. Nah, itu namanya topik. Ya. Ya, langsung di situ. Ya. Satu kelompok. Oh, Satu kelompok. Topiknya udah ketemu? Ya, udah tidak sulit ya? Ya. Sekarang udah tujuannya. Misalkannya tahu Jawa tentang hewan dalam hewan begini. Ada semua orang mengetahui tentang hewan yang berinformasi. Informasi ini kan ya hewan teks agama yang khusus nanti bukan umum. Ini tujuannya yang umum. Ya, bisa tujuan umumnya apa itu? Teks berita tuh apa? Untuk apa? Ya. Bukan salah dengar. 1, 7. Kalau apa tanyanya agar kan jawabnya. Kalau tanyanya apa jawabnya agar kan. Untuk tujuh. Untuk makanya nggak cocok. Start. Maksudnya siapa yang mengalami peristiwa ini? Yang nyari itu kan? Yang menemukan. Ya. Ini berarti tahun 8. Tidak balok. Tidak jadi itu motif di mana itu di mana tidak mungkin jawabnya tanggal gitu. Di mana? Di perairan Laut Jawa. Kata Jawa. Laut Jawa.
Di mana jauh-jauh kapannya baru ini dipublikkan itu kan disebarkan itu kan Sudah ya. Tolong perhatikan lagi ke depan. Waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Sekarang kita masuk dalam mengomunikasikan hasil diskusi, menjelaskan. Nanti setiap kelompok mungkin menjelaskan 3 pertanyaan dan sudah dijelaskan, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Pertanyaan pertama, ada kelompok yang menjelaskan? Ya, silakan ini. Berdasarkan isinya ada apa topik berita di atas ditemukan Tidur. hewan mirip kecoa berukuran raksasa di Selat Sunda. Ya, penemuan hewan mirip kecoa yang berukuran besar di Selat Sunda. ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok C ya. Ini kelompok C itu ya. Kelompok A dan B ada yang menanggapi, silakan. Setuju nggak dengan yang dikatakan? Setuju. Berdasarkan isinya apa topik berita di atas bertopik hewan atau penemuan hewan yang menyerupai kecoa yang ditemukan di Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa pada kedalaman 1259 di bawah permukaan laut. Ya, terima kasih. Nah, kelompok satunya setuju sama hasilnya? Sama, ya. Itu secara isi dari tes beritanya tadi tentang penemuan hewan baru, hewan jenis baru. Nah, bila itu penemuan, bisa kita lebih umumkan lagi ke dalam termasuk topik ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Topik yang lebih tinggi lagi adalah tentang ilmu pengetahuan. Tuh. Yang nomor 2 siapa? Ya, silakan. Apa tujuan teks di atas? Untuk memberikan informasi yang baru disebarkan untuk semua orang atau rakyat. Ya, ditanggapi silakan. Setujukah? Atau ada yang berbeda? Gimana? Sama. Kelompok ini sama enggak? Apa? Untuk memperluas serta mengetahui informasi yang semula tidak tahu menjadi tahu. Memperluas dan mengetahui. Gimana memperluas dan mengetahui informasi? Menurut kalian? Teks berita itu tujuannya untuk mengetahui. Gimana menurut kalian? Mengetahui berita. Yang mengetahui teksnya apa orang yang baca? Orang. Berarti bukan teksnya yang mengetahui kan? Ya. Berarti memberitahu, menginformasikan, gitu ya. Suatu peristiwa. Oke. Yang nomor 3, gantian, silakan. Catatlah isi teks di atas berdasarkan kenyataan di bawah ini. Peristiwa apa yang terjadi? Penemuan hewan raksasa di Selat Sunda. Siapa yang mengalami peristiwa? Satu-satu apa semuanya? Langsung semuanya. Kondi Margareta sudah balok. Di mana
perairan Laut Jawa. Kapan peristiwa itu terjadi? Rabu 15 Juli 2020, tepatnya pada jam 6:48 WIB. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena baru dipublikasikan. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Hewan tersebut berukuran besar 15 cm di usia dewasa, katanya berukuran besar, pipi yang memiliki jarak cukup lebar, memiliki pasangan lidah pendek di ujung kepala. Ya, ada yang nanggapi? Ya silakan Anggun. Yang tidak setuju yang mana Anggun? Hah? Yang tidak setuju yang mana? Memang tidak setuju. Ya dari jawaban kelompok temennya itu yang kalian tidak setuju atau berbeda tuh yang mana? Tidak setuju semua kan? Sama berarti? Ada. Tidak ada yang berbeda? Ya. Kapan peristiwa itu terjadi? 8. Bukan 15. Nah ini ada katanya bahwa peristiwa itu terjadi bisa dikatakan pada tanggal 8. Kenapa tanggal 8? Karena dipublikasikannya. Nah, karena dipublikasikannya pada tanggal 8. Sedangkan tanggal 15 itu apa? Dipublikasikan, menyebarkan berita. Tanggal 15 itu adalah wawancara. Ada lagi tadi yang menemukan. Siapa yang menemukan? Connie Margareta Sidagalo. Siapa dia? Yang menemukan. Iya, dia tuh siapa Poni itu? LIPI, Lembaga Ilmu Indonesia. Yang menemukan itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Terus ada lagi tadi yang berbeda nggak? Ada. Apa? Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meneliti atau menelusuri kedalaman laut dan ditemukan hewan berjenis kecoa. Nah, mengapa jadi penemuan baru itu dikatakan baru tadi bukan karena baru dipublikasikan. Nah, tadi bukan karena baru dipublikasi. Karena temuan hewan yang ditemukan itu merupakan jenis kecoa yang yang raksasa baru dan berbeda dengan lain. yang lain tuh. Jadi itu dikatakan penemuan baru. Ada lagi? Udah. Sekarang kata baku. Ya, Anggun lagi. Daftar penggunaan kata baku pada kegiatan. 5 benar. Ya, 3 ada apa-apa. Pipi, Giganteus, lebar, pradewasa. Ya. Ada yang menambahkan kelompok lain? Dipublikasikan. Mirip, menjelaskan. Nah, kelompok sini ada yang beda? Super. Besar, Besar. pradewasa. Ya. Udah. Udah ya? Itu semua hasil diskusinya kalian. Nah, sekarang kita menyimpulkan bersama apa pengertian dari teks berita dan juga unsur-unsur yang ada dalam berita. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari teks berita ini? Gantian yang sekarang ini. Ya. Teks berita adalah informasi yang dipublikasikan di penjuru dunia serta menyeluruh dan supaya masyarakat dapat mengetahuinya. Ya. Gimana? Setuju enggak? Setuju. Ada yang berbeda? Sedikit berbeda maksudnya sama apa enggak? Sama. Oh, ya. Terus ada lagi yang nanggapi? Berbeda? Ya, silakan. Untuk memberikan informasi atau gambaran suatu cerita pada suatu peristiwa yang terjadi. Nah, ini ada juga yang memberikan informasi. Nah, kalau gitu bagaimana yang lebih tepat? Teks berita itu memberi informasi atau gambaran kepada halayak umum tentang suatu peristiwa. Ya. Apa dah?
Coba ulangi, apa teks berita? Teks yang berisikan informasi atau isu kejadian. Ya boleh, itu sama juga itu juga benar, yang ini juga benar, dan yang kelompok itu juga benar, ya benar semua itu. Kata-katanya juga bervariasi tapi maksudnya sama, tidak ada yang salah. Oke, bagus. Sekarang menyimpulkan unsur-unsurnya. Nah, Anggun, ada apa aja dalam berita? Berita terdiri dari terjadinya peristiwa, tempat peristiwa, akibat peristiwa, proses terjadinya peristiwa, tokoh yang mengalami peristiwa, waktu terjadinya peristiwa. Ya, gimana? Sama. Ya, itu sama. Sebenarnya maksudnya di sini adalah unsur-unsur yang ada dalam berita itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Pertama, unsur apa. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, di mana. Yang keempat, kapan. Yang kelima, mengapa. Yang keenam, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu juga unsur-unsur berita ini juga biasa disingkat dengan sebutan 5W atau dalam singkatan bahasa Indonesianya adalah adisim Simba. Mana ada pel tadi di unsurnya. Adik Simba. A. Di. K. Si. M. Ba. Itu adik Nah, dan bahasa yang digunakan dalam teks berita adalah bahasa baku. Nah, apa di sini bisa dipahami? Ya, itu kalian sudah bisa menyimpulkan pengertian berita dan masing-masing mampu menyimpulkan pengertian berita dengan bahasanya sendiri, itu bagus. Yang kedua juga sudah bisa menyimpulkan unsur-unsur yang ada dalam berita. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Kita sudah masuk ngomong habis waktunya. Mari kita evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pada pembelajaran hari ini ada hambatan yang kalian rasakan? Tidak ada ya? Tidak ada yang menghambat? Tidak ada. Ya, bagus. Dan juga apakah pembelajaran kita memberikan manfaat buat kalian? Apa manfaatnya? Coba angkat tangan. Manfaat buat kalian tuh apa belajar hari ini? Manfaat belajar apa? Ya. Mengetahui berita. Apanya berita? Iya, berita benar, mengetahui berita tentang apanya? Tentang terjadinya dan informasinya. Ya, belakang. Yang Gun. Memperluas pengetahuan. Memperluas. Berita baru. Bisa mengetahui informasi berita, breaking news, minions. Dan yang tak penting, yang tak kalah penting juga, yang kalian simpulkan tuh barusan tuh apa? Yang kalian simpulkan tuh barusan apa? Tentang berita. Iya, tentang berita. Apanya berita? Bisa mengerti apa itu berita. Pengertian berita dan juga unsur-unsur berita. Jangan langsung dilupakan itu. Belum saya keluar kelas nanti pak lupa lagi. Ya, langsung dilupakan malah. Terus yang apa namanya? Yaitu adalah manfaat yang bisa kita peroleh. Dan juga kegiatan hari ini saya rasa sangat bagus karena setiap kelompok itu aktif dan mampu menyimpulkan dengan bahasa masing-masing. Bahasanya variatif tapi tidak salah ya. Dan benar, semuanya benar dengan bahasanya sendiri. Itu sangat bagus.
Untuk tugas tambahannya ada nanti sama seperti itu ya. Kita beri teks berita, kemudian kalian tentukan unsur-unsur beritanya, apa yang terjadi, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu kalian tentukan secara individu nanti. Dan yang terakhir, untuk rencana kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan isi berita. Nah, sampai di sini sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tata kembali bangku seperti semula dan kumpulkan hasil diskusinya.